Ya, kita lupa sama sekelilingnya. Makanya itu yang saya takutkan sebenarnya dalam hidup itu. Ketika nanti saya ada masalah, saya takutnya malah menyalahkan. Jadi makanya yang saya selalu bilang sama Allah, ya Allah kuatkan keimanan, terus kokohkan saya dalam Islam. Jadi saya tidak mau menerima hal apapun kecuali hanya Allah yang bekerja dan membisikkan di kuping saya langkah saya. Seperti apa Allah yang kasih. Jadi saya tidak pernah ragu gitu. Untuk hal-hal yang buat saya, kita tidak zolim dengan orang, kita tidak memberikan informasi yang menyesatkan gitu. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk jujur dari diri kita, itu enak sekali. Enaknya bukan main. Rasa enaknya tuh gak bisa kita omongin. Nikmatnya bukan main. Makanya saya cuman bilang, saya gak pernah yang namanya menyalahkan lingkungan. Kalau saya izin sholat, dia gak sholat. Malah dia juga Islam juga, tapi dia cuma nganter. Dia datang bulan kagak, ini enggak, tapi dia nganter doang. Itu bisa-bisaan begitu ada. Saya nggak peduli, karena buat saya biarkan dia tergerak hatinya karena melihat saya, bukan ucapan saya. Karena itu akan lebih menyakitkan untuk dia yang melihat. Ya, jadi ketika dia saya minta sholat terus, jadi dia mau sholat karena takut. Dan saya nggak mau sholat ada atasan gue mesti sholat. Ya jangan. Yang kita takutin Allah, jangan atasan. Ya. Jadi saya begitu ke anak-anak buah saya nggak mau mereka sholat takut karena saya enggak. Saya bikin kajian setiap malam Jumat, Ibu. Jadi yang mau datang syukur, nggak mau datang terserah. Yang penting gue bukakan jalan untuk kita lebih baik. Mau ayo, nggak mau ya udah. Alhamdulillah, ya kajiannya setiap minggu ada aja tuh catering yang kasih. Nggak ada, nol. Ada aja. Padahal saya gak ada niat yang kayak gitu. Tapi karena ada orang yang saya kepengen makanan saya untuk bisa dimakan karena habis oleh gini, iya monggo. Dia punya niat yang lain. Ya saya persilakan. Padahal gak ada pun, alhamdulillah masih bisa kita dari rezeki kita sendiri gitu. Tapi Allah mudahkan. Sekarang ini aku sedikit tambahin ya. Aku lagi bernegosiasi dengan satu tempat karena selain di malam Jumat saya akan bikin kajian itu untuk para mualaf. Kenapa para mualaf, Ibu? Ini salah satu sedikit, nggak apa-apa Ibu ya, panjang sedikit ya. Nggak ini apa-apa. Sedikit ceritanya adalah semenjak saya menjadi seorang Muslim, ya. Itu saya kalau ketemu mualaf itu kita kayak ketemu semarga. Gue mualaf, aku mualaf Karuben, aku mualaf Karuben. Mungkin dia lebih dahulu daripada saya gitu. Ya. Tapi ada satu ketika cerita yang membuat saya akhirnya tersentuh sekali, dan ini yang membuat saya bergerak sekali. Karena beliau satu keluarga, ini ada sebuah cerita, saya nonton sebuah film itu Ayah Kok Jadi Gini, apa gitu ya, saya film yang kemarin itu ada ya. Saya nonton itu tersentuh sekali. Saya kalau setiap nonton film yang sedih, saya nggak mau sedih sendirian. Besoknya saya nonton lagi, saya bawa kepengen mereka gantian nangis. Padahal udah ganti hari, saya cuma ngomong, ini lu nonton film ini bagus. Jadi nonton. Mau driver kayak mau apa itu saya puas tuh kalau nontonnya. Nah sedih kan lo, tahu kan lo perannya orang tua kayak apa ya. Jadi seneng gitu. Tapi ada satu ketika saya nonton di Bogor, pulang kalau mau pulang ke Jakarta macet banget, jadi saya pilih stay dulu deh di Bogor. Nontonlah saya bersama tim. Pulang dari nonton itu ada ibu-ibu kejar saya terus, saya pikir mau foto ya, tapi dia nggak ngucap-ngucap, kepengen ngomong dia gini, dia ngomong, dia berhenti lagi gitu ya. Terus akhirnya ketika saya udah di lobi, mungkin itu satu-satunya titik terakhir, kayaknya dia mau gak mau ngucapin. Dia bercerita sama saya, Kak Ruben, saya mualaf. Saya bilang, Masya Allah Ibu, Alhamdulillah ya. Iya, satu keluarga kami mualaf dengan 2 anak saya. Oh Masya Allah Bu, hebat banget. Hebat Ibu. Terus Ibu aku pamit ya, karena mobil saya sudah datang. Dia bilang, Kak Ruben, tapi ini mungkin Kak Ruben bisa sampaikan bagaimana cerita sedih saya. Saya sekeluarga itu mualaf di musolah kecil. Iya, 2 minggu setelah kami menjadi seorang mualaf, suami saya meninggal. Kecelakaan. Tapi yang bikin saya tenang adalah ketika
suaminya meninggal, mau dibawa ke rumah sakit. Suaminya sakaratul, benar-benar dia syahadat sendiri. Ya, itu membuat dia tenang. Padahal dia baru 2 minggu masuk Islam, tapi dia ngerti ketika kita udah sakaratul, apa yang diucapkan, dia ucapkan dengan hebat sekali. Ya, itu benar-benar luar biasa. Tapi, ada tapinya Bu. Ketika harus ngurus pemakaman, dia tidak bisa. Karena KTP-nya masih non-muslim. Sehingga tempat pemakaman tidak terima. Dia nggak percaya karena KTP. Dalam hati saya kalau saya mau ngelucu dikit gitu ya, ngomong gini, ya udah Bu, mayatnya suruh ngomong aja kalau dia Islam. Rasanya pengen ngomong begitu, tapi karena ibunya lagi sedih banget, jadi saya cuma bilang, Masya Allah jahatnya ya gitu. Jadi mereka tidak punya sertifikat Muslim karena mereka ada di musola kecil, ya, ada di musola kecil, sehingga pada saat itu dia menguburkan suaminya cukup lama karena harus mencari makam yang memang benar-benar bisa menerima. Sampai akhirnya ada yang menolong, dan itu bukan dari siapa-siapa. Ada orang yang menolong yang menjamin kalau mayat ini benar-benar Islam. Jadi ditolong dimakamkan di tempat yang berbeda. Ya, tapi dia cuma pengen disampaikan umat muslim ini, mualaf ini banyak sekali kekurangannya dan kami butuh bimbingan. Orang-orang sering sekali kami ngajak kami login. Itu yang akhirnya saya ngerti, oh ini ya, saya nggak suka sama kalimat ini, tapi Allah jawab, ini. Jadi jangan cuma nyuruh orang kapan login, tapi lu nggak tanggung jawab apa yang dia lakukan setelah dia login. Banyak teman-teman saya mualaf ini, mungkin ya alhamdulillah saya bersyukur bertemu dengan para ulama. Mereka bisa bersilaturahmi ke rumah saya gitu. Tapi kan gak semuanya mereka bisa seperti itu. Tapi saya kepingin berkah ini mereka bisa nikmatin. Ya, jadi saya izin sama Menteri Agama langsung. Saya datang Menteri Agama, disambut dengan baik. Dan saya bilang, ini akan saya bangun dan akan saya bentuk untuk mualaf. Karena orang-orang mualaf itu haus tentang cerita-cerita Rasul. Ya, dengan Nabi, dengan sahabatnya. Wah, itu kami yang baru sangat merindukan cerita itu. Ya, sehingga semakin kokohnya mereka dalam sebuah cobaan, saya yakin mereka bisa melewatinya supaya tidak balik lagi ke titik awal. Makanya saya bilang, ya mungkin ini bisa menjadi penyemangat untuk para mualaf gitu ya. Bagaimana? Enggak, tenang aja. Islam itu punya keluarga. Islam itu saudara. Kita saling bantu, saling support, dan percaya pertolongan Allah itu bisa bantu dari siapa aja. Ya, dari siapa aja. Makanya saya lagi mencari waktu yang pas untuk bisa. Bahkan akhirnya ketika saya telepon para ulama-ulama yang Beb, Ustaz, tolong ini Tat. Mereka dengan senang hati. Mereka girangnya bukan main. Bahkan belum kita lakuin ini aja, ada dari kampus Islam Jakarta, itu mereka menawarkan diri untuk menjadi guru tetapnya tanpa dibayar. Saya bilang, ini gak ada dipungut biaya atau apapun, pokoknya yang benar-benar mualaf, benar-benar mereka boleh berkelas di sini. Yang daftar ibu malah yang lebih banyak yang bukan mualaf. Ini saya bingung ngomong-ngomong, enggak ntar sombong. Kan lu udah lama dari kecil Islamnya, lu mau ikutan lah gimana ntar. Tapi dia ngerasa gue gak terlalu banyak tahu, gue baru belajar sekarang, aduh kita pasti canggung. Iya kan? Itu saya bilang gini, ya Allah ini dimudahin tapi dikasih cobaan lagi, gimana ngomong enggaknya. Tapi benar-benar dia rindu tentang cerita itu. Makanya membuang waktu untuk tidak ikut kajian, membuang waktu di handphone kebanyakan grup tapi gak ada faedahnya, tapi nge-follow Ustadz dikit. Ya, aku bilang kayaknya yang kayak gitu-gitu itu handphonenya sering hang. Ya, karena apa? Isinya gibah aja. Tapi kita imbangi dengan itu, rasa-rasanya itu pengen megang handphone itu cuma sebentar. Selebihnya tuh kita pengen ikutin kajian, kita pengen ikutin arahan gitu. Yang baiknya diambil, yang buruknya yang tidak sependapat ditanyakan. Sehingga tidak ada perdebatan keimanan di antara kita. Sehingga apa yang bisa dilaluin itu saya rasa saya itu juga butuh bimbingan. Jadi makanya dengan para ulama saya cuma bilang, maaf Pak Ustadz, maaf Bib,
Ini saya kalau nanya detail, wow mereka dengan senang hati. Ya alhamdulillah, saya itu baru tahu Ustadz Khalid Basalamah. Itu ternyata Ustadz besar. Ini dia yang main ke rumah. Nah semua ulama saya perbolehkan masuk, saya nggak tahu itu siapa. Datang, makan, mari tat. Ya namanya kita keluarga baru kan. Pas setelah saya collab, di komennya, banyak. Dia imam besar ternyata ya. Ternyata dia ulama besar. Ustadz Riza Basalamah. Gila, dia lumayan Ustadz besar. Saya cuma undang kajian biasa aja. Dia datang dengan senang hati gitu. Jadi Masya Allah ya, benar-benar Allah mudahkan. Sampai ini satu Bu, mungkin penutup dari saya. Ketika saya di Mekah, saya itu maunya fokus ibadah gitu. Tapi Allah kasih saya jalan yang lain. Ada ustadz-ustadz dari Jakarta ini semuanya. Ente di mana? Ente di mana? Kayak kita hilang. Ada, kita fotonya selfie ini tat, sehat. Kita nggak tahu maksudnya. Ente angkat telepon, itu ada yang mau hubungin. Banyak, tapi kita fokus ibadah. Jangan, itu orang penting. Kita keseringan ketemu sama orang penting, sering ketemuan sama orang pejabat-pejabat, jadi kita anggap gini, gak ada yang lebih penting kecuali Ka'bah dan Allah, gak ada. Itu pikirannya kita nih. Ternyata ketika saya udah sampai Madinah, tetap dicecer tuh. Wah, ustadz-ustadz dari Jakarta nih, dari Indonesia, ada yang ustadz di Garut, Habib di mana aja semua dorong. Ente di mana? Datang, jangan enggak. Ente jangan di mana gitu. Saya bilang, nggak ada orang lain nih, cuman gue doang. Aduh ya deh, oke deh, daripada pulang ke Indonesia jadi geruntuhan ya. Saya jalanin tuh dari Madinah ke Mekah. Balik lagi tuh. Datang ke sana disambut dengan baik. Wah, disambut sama satu orang ini gitu. Saya karena datangnya disuruh, jadi saya biasa aja. Iya, karena mungkin menyambut, karena mungkin saya mualaf gitu. Tapi saya nggak ngerti artinya. Dari situ saya jalani, dia menjamu saya makan, dia cium pipi saya, dia kasih saya sejadah, dia kasih saya sorban, dia kasih saya, terakhir dia cuman sampaikan adalah, kamu hidup di era sekarang dengan jumlah follower yang lebih banyak dari orang-orang Arab. Jadi siapapun bisa syiar, sampaikan Islam itu bukan teroris, Islam itu lembut, Islam itu baik. Sampaikan ke semua followermu. Harus perbanyak semua tentang Islam di Instagrammu. Sampaikan, karena saya nggak punya follower, saya nggak punya Instagram. Sampaikan, kamu hidup di era yang sekarang dan itu sosial media yang Allah ridho. Ya, saya cuma bilang, oke, Bib, karena saya nggak bisa bahasa Arab, pakai translator saya cuma jawab oke, kan nggak bisa jawab kita ya. Kalau nggak yes no. Itu aja pilihannya. Tapi saya foto seadanya. Beliau cuma sampaikan, jangan lupa posting foto aku, kata dia. Saya nggak ngerti. Dalam hati nih masih ngomong begini, gue udah datang aja, syukur deh mau nyuruh posting terserah gue lah, IG gue. Ternyata. Sombongnya nih manusia. Si Ruben ini bener-bener. Karena menurut saya, udah gue datang udah syukur, lu nyuruh gue posting. Ya. Masya Allahnya bener-bener. Belum saya sampai, terus saya lagi makan, saya bilang saya harus kembali. Dia ngomong sama timnya, entah bagaimana kereta itu disuruh nunggu saya. Wow. Kereta cepat? Kereta cepat disuruh tunggu saya. Saya udah curiga, siapa sih dia kok bisa nyuruh nunggu kereta? Siapa dia ya? Karena saya di situ semua banyak santri kan, yang di sana itu mereka harus 10 tahun belajar dan gak boleh pulang. Apapun mau berita duka atau apapun mereka gak bisa pulang, tetap di situ. Jadi saya cuma bilang gini, gue yang penting gue bisa pulang dan sampai gak pulang deh. Gitu. Jadi suruh makan, saya tertib aja. Saya makan, udah pulang naik. Kita nyewa mobil deh ke Madinah deh. Gak kepikiran. Pokoknya gimana caranya keluar. Tapi dia bilang, dia sampaikan adalah, udah tenang, lo makan aja tenang. Saya satu nampan sama beliau. Wow. Ya, saya makan aja. Terus sama tim saya, kita bertiga doang makan satu nampan. Setiap kita makan difotoin, setiap makan difotoin.
Perasaan udah nggak enak nih. Iya maksud gini, ini penting amat apa makannya dipoto ini gitu. Jadi saya sampai ya Allah gitu. Dan dia nyuruh sekereta tunggu saya datang. Oke. Wow. Sementara baru satu suap, nggak ngebayang orang yang di gerbong itu marah-marahnya kayak apa. saya cuma bilang, serah mau dia bener. Otak saya cuman, lu siapa emangnya? Gitu. Karena saya suka bercanda, saya pikir saya suka bercanda. Kan kadang kalau kita suka bercanda sama asisten, tolong dong pesawat bokap gue suruh cuci dulu. Iya. Tolong dong gitu kan kita suka bercanda. Halu gitu ya. Halu kita. Iya. Bener. Kita selesai pamitan, saya berpelukan, terus dia sampaikan lagi tentang yang dia inginkan adalah lu sudah gue anggap anak gue sendiri. Jadi kalau lu ke Mekah, lu gak datang ke sini, lu akan musuhan sama gue. Masya Allah. Kita cuma gini doang, tapi dalam hati nih si sombong ya, cuman gini doang. Mimpi lu, siapa? Lu siapa? Lu siapa? Itu dalam hati tuh ngucap tuh. Dosa ya kita ya. Pas kita pulang udah posting dah daripada gue ditelepon-teleponin. Terus gimana ente gimana? Udah semuanya. Kita jawabnya kita copy semuanya yang nyanyi udah. Saking capek kita ditanya ada kali 20 ulama tuh dari Indonesia WhatsApp semuanya. Udah aneh udah posting. Udah gitu. Jadi kita posting ketiduran dong dari Mekah. Madinah kan lumayan waktunya ya. Bangun komennya udah 3.000. Masya Allah. Siapa dia? Pas lagi dibilang, baru kita sadar ya Allah maafin hamba. Ternyata itu adalah ulama besar di Mekah. Masya Allah. Itu benar-benar beliau aja keluar itu hanya hari raya. Sangat dijaga di negaranya. Kita gedor masuk pintunya makan seloyang sama dia. Terus dia ceritakan, awalnya dia ceritakan adalah pemuka-pemuka pemimpin negara gitu. Tuh duduknya di situ. Kalau lu mah nggak di situ, saya dibawa ke ruangan di sini meninggalnya ini, di sini itu tempat yang sakral dan jarang orang terjadi. Saya selalu patahkan kalimatnya. Saya mau wudhu, di mana airnya? Wow. Di sana. Saya dikasih tempat wudhu yang dimana nggak pernah orang bisa berwudhu di situ. Masya Allah. Karena saya nggak kepikiran saya ada di tempat yang memang benar-benar diimpikan oleh semua orang. Saya dipimpin sama Allah itu sampai segitunya karena saya nggak pernah, saya pengen masuk Islam karena pengen ketemu orang-orang besar, tidak pernah dalam ucapan saya. Tapi saya baru menyesal ketika dia komennya banyak dan yang komen saya nggak ada akun-akun yang lain, ulama semuanya. Saya cuma bilang gini, ya Allah dosa nggak nih gue umroh ya Allah, jadi dosa apa enggak? Karena menyepelekan. Ya tapi saya beruntung. Coba kalau saya sudah tahu dia orang besar, saya akan cari muka. Saya akan gitu. Saya akan baik gitu. Saya akan pura-pura ya kan. Tapi kalau oh iya saya anggap sama aja. Udah sama aja lah. Karena saya ikut majelis sudah biasa aja gitu. Tapi ketika dia pulang saya menyesal pengennya telepon dia tapi dia nggak pernah punya handphone. Oke. Ya dia nggak punya handphone jadi gimana ngabarin permintaan maaf. Tapi Masya Allah ya ketika saya sampai di Indonesia, saya diarahkan sama dia untuk menuju ke Ustadz ini, ke Habib ini, Ustadz dan nama-nama Habib yang dia memang yang sudah diarahkan. Yeah. Jadi kalau ada apa-apa lu tentang keimanan, lu tanya ke dia. Ini nomor teleponnya. Kalau lu ada di wilayah Jawa Barat, ini nomor teleponnya. Jadi saya cuma mikir, ya Allah benar dia anggap saya seorang anaknya. Jadi dia tidak boleh saya sampai melenceng jauh karena timnya akan kasih tahu ke dia. Jadi kalau kita video call, saya nggak ngerti ngomong apa. Karena translator. Jadi masalah yang sekarang ini sedang terjadi itu dari pihak mereka itu pasti kasih kabar. Jadi iya habis Isa baca ini. Ya ini permintaan Abu ya, ini oke, gitu. Ini jadi dipantau. Secara keimanannya sama beliau dari Mekah langsung pantau. Masya Allah. Makanya saya bilang gini, ya Allah indahnya ketika aku serahkan semuanya, Allah mudahkan semuanya. Allah mudahkan semuanya gitu. Jadi saya cuman bilang gini, yang suka nakut-nakutin tentang Islam tuh aneh. Indah itu kalau kita bisa menerimanya, ya. Makanya kayak aku datang ke sini ya, ini kebetulan saya juga nggak sendiri bareng sama tim saya gitu. Yang mereka juga membimbing saya sendiri untuk mengingatkan sholat gitu ya, membimbing saya untuk
tepat waktu itu sampai saya juga ada mana Ustadz Asyar tuh. Nah itu ada Ustadz Asyar, Ustadz dari Madinah yang dia lagi liburan di Indonesia ya. Itu Ustadz Asyar yang membimbing saya untuk belajar ngaji kalau ada di Madinah. Ya, jadi saya harus toran surat sama beliau kalau udah sampai Madinah. Saya harus toran surat setiap habis sholat subuh. Saya di situ ada kelas dulu, baru kelasnya beliau. Jadi itu yang saya suka adalah saya nggak terlalu banyak di luar. Jadi kebanyakan di dalam Nabawi itu jauh lebih banyak. Karena udah ada jadwal-jadwal yang harus saya kejar gitu. Store surat. Jadi kalau hafal sama dia nggak boleh. Tapi harus benar ucapannya. Jadi itu belajar. Tapi kalau lu cuma bisa hafal tapi lu nggak bisa ucapan lafaznya dengan benar, ya kolkolahnya dengan benar, itu sama dia salah. Makanya saya bilang saya minta sama Allah dekatkan orang-orang yang soleh, saya dekatkan sama orang-orang yang baik. Itu ya Allah dekatkan. Tapi kalau kita nggak minta itu sama Allah, ya Allah nggak kasih. Ya, tapi Allah nggak pernah telat untuk memberikan pertolongan. Itu dari saya. Wow. Very speechless ya. Karena ibu-ibu, alhamdulillah kita bersaksi di sini bagaimana Allah memuliakan seorang korban. Itu sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan, kenapa tadi jadi pengen nangis ya. Mudah-mudahan ya kita semua di sini juga akan dimuliakan oleh Allah, benar. Alhamdulillah hari ini itu lebih bermakna daripada sekedar kajian ya, ibu-ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan korban ini sampai ke hati. Karena sangat dalam sekali kata-katanya korban. Terima kasih banyak sudah sharing, dan aku yakin ibu-ibu di sini sesek nafas nggak sih Bu? Langsung ya menghujam ya ke hati ya. Terima kasih banyak, dan kita akan selalu mendoakan korban. Semoga Allah selalu menjaga korban di sini untuk selalu menjaga keimanannya, keislamannya, dan terima kasih sudah berbagi, dan jangan bosan untuk selalu mengingatkan kita ya korban ya.